Tahu nggak bahwa inovasi itu kalau memang ada wanita di situ itu inovasinya akan lebih baik juga. Learning is a never ending story gitu. Kita terus belajar seumur hidup kita. What's brought you there won't bring you here. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha ya. Harus bermimpi besar. Pede aja gitu ya, Mbak? Pede aja. Karena gini, dengan mimpi besar itu kita akan berpikir how to get there. Jadi code of conduct itu adalah pegangan atau pedoman dari kita untuk beraktivitas, berkegiatan, apakah itu terkait dengan bisnis ataupun hubungan dengan lingkungan lah, eksternal gitu. Halo, selamat datang di Coffee Break with Ivi. Obrolan secangkir kopi, segudang kisah, dan sejuta inspirasi. Saya, Ivi Suhar, akan menemani Anda dengan kisah inspiratif dari sosok-sosok luar biasa yang penuh cerita, perjuangan, dan pencapaian. Hari ini kita akan mengobrol santai sambil menikmati kopi dan mendapatkan banyak pelajaran berharga. Di episode perdana ini, saya sangat senang sekali dapat menghadirkan tamu spesial kita, sahabat saya, seorang perempuan tangguh yang telah membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam karir profesional, keluarga, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Beliau adalah seorang business director di 3M Indonesia, ibu dari 2 orang anak yang sedang beranjak dewasa dan inspirasi bagi banyak perempuan. Kita sambut Pak Audis Subekti. Halo Ivi, apa kabar? Kabar baik. Nice to be here. Terima kasih banyak Mbak sudah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Mbak yang pasti sangat luar biasa. Saya tahu di hari-hari biasa Mbak Audis sangat sibuk sekali, kita susah sekali untuk ketemu. Bahkan di hari-hari terakhir ini saya masih lihat tuh kesibukan Mbak Audis ke kementerian ini, kementerian itu padat merayap, tapi kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mbak Audis untuk hadir dan berbagi di sini. Thank you Ivi, thank you juga untuk undangannya, untuk episode perdana ini. Bu Audis ini saya memanggilnya dengan sebutan Mbak Audis ya, karena kita berteman sudah cukup lama ya Mbak ya, kita sama-sama dari kampus yang sama dan Mbak Audis juga adalah salah seorang role model lah untuk saya karena dia adalah senior saya 2 tahun. Dan dia sangat luar biasa sehingga ketika saya terpikir untuk membuat podcast ini, orang pertama yang saya ingat adalah Mbak Audis. It's an honor. Makanya di tengah kesibukan harus dipastikan untuk mendukung Coffee Break with Ivi. Terima kasih banyak Mbak Audis. Baik, barangkali boleh ya Mbak, saya izin membacakan profil Mbak Audis ke pemirsa kita semua. Beliau adalah doktor dalam bidang teknik kimia dari University of New South Wales, Australia, di mana jenjang S1 hingga S3 semuanya ditempuh dengan beasiswa. Dan beliau sudah 19 tahun berkarir secara profesional di multinational company. Posisi saat ini adalah Government Affairs and Market Director 3M Indonesia. Beberapa penghargaan yang pernah beliau dapatkan di antaranya adalah Southeast Asia Award as Best Performance Business Director for Infrastructure, Construction, Energy, and Government Market 3M Indonesia dan 14 tahun berturut-turut sebagai High Potential Employee. Dan beliau juga adalah seorang ibu dari 2 orang anak yang beranjak dewasa. Begitu ya Mbak Audis kira-kira profilnya. Padahal kalau diceritakan lebih lebih detail banyak sekali ya. Ada yang nggak ditulis loh di sini. Penyanyi. Iya, penyanyi itu yang paling penting. Nanti kita cerita di situ ya Mbak Audis ya. Oke. Mbak Audis, dengan posisi saat ini ya Mbak Audis sebagai business director ya, marketing business director di 3M itu pasti melalui perjalanan panjang yang tidak mudah. Gitu ya. Boleh dong Mbak diceritakan bagaimana awal mula karir Mbak hingga sampai ada di posisi saat ini. Oke. Sebenarnya panjang ya, tapi kita buat singkat aja. Betul. Ya. Tadi ya sempat Ivi sampaikan gitu. Jadi saya memang produk beasiswa ya, jadi dari S1 sampai S3
Bahkan saya juga pernah ambil postgrad diploma di Auckland University. Itu dari beasiswa gitu. Setelah selesai semua itu sebenarnya saya pernah menjadi dosen di ITB. Tapi karena memang suami saya tidak berkarir di ITB, di Bandung maksudnya, akhirnya saya keluar dari ITB dan kemudian masuk ke dunia profesional, which is masuk ke industri, dalam hal ini multinational company. Saya mengawali karir di 3M Indonesia sebagai technical lead gitu ya, technical supervisor pada saat itu buat Occupational Health and Environmental Safety Division. Dan having progressing career gitu. Jadi karirnya alhamdulillah diberi kemudahan, akhirnya mendapatkan beberapa kali promosi gitu ya. Sampai akhirnya menjadi Country Technical and R&D Director, masuk ke Board of Director gitu ya. Kemudian itu tahun 2000 tahun 2010 ya. Kemudian setelah itu dipercaya memegang strategic planning buat Indonesia gitu. Kemudian dipercaya memegang bisnis kedua terbesar di Indonesia, bahkan terus bisnis pertama terbesar. Dan saat ini Government Affairs and Market Director itu mengcover seluruh bisnis yang ada di Indonesia. Nah, kalau mungkin Ivi tanya gitu ya, bagaimana kok saya bisa having progressing career di 3M dan kok betah gitu ya 19 tahun di 3M. Pertama karena di 3M itu saya diberikan kayak kesempatan untuk berkarir di berbagai bidang. Kalau tadi Ivi lihat gitu, yang pertama saya ada di technical department, after that moving to strategic planning, gitu ya, bikin strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang buat company. Setelah itu di bisnis gitu ya, expand the business, grow the business in Indonesia gitu. Setelah itu masuk ke government affairs gitu ya, which is saat ini sangat penting gitu ya. Kita lihat targetnya Pak Prabowo saat ini 8% economic growth gitu, dan bagaimana kita bisa mengembangkan company. Nah, kalau kita lihat gitu, apa sih kenapa bisa begitu gitu ya perjalanan? Tentunya kalau saya sih on any given role gitu, apapun challenge yang diberikan kepada saya selalu mencoba untuk do my best gitu. Jadi jangan dulu khawatir, do my best gitu. Karena dari setiap role yang kita punya itu pasti ada pembelajaran. Jadi apapun tugas yang diberikan dilakukan sebaik-baiknya, dan dari situ akan mendapatkan pembelajaran yang memperkaya ya Mbak ya. Jadi any given role itu enrich us in many ways gitu. Jadi memberikan wawasan, pengalaman yang somehow membuat kita menjadi lebih kaya akan ya pengetahuan dan juga know-how gitu ya. Terima kasih Mbak Audis. Kemudian sepanjang perjalanan karir tersebut ya Mbak ya, apa tantangan terbesar yang Mbak Audis rasakan, terutama di dunia kerja profesional ini? Pertama, kalau menurut saya ya, kita itu harus accept ya, bahwa namanya dunia kerja itu memang tidak mudah buat seorang wanita. Kenapa begitu? Karena wanita itu punya banyak sekali tanggung jawab. Kita sebagai istri, kita sebagai ibu buat anak-anak kita gitu ya. Kita sebagai wanita karir gitu. Belum lagi tanggung jawab kita terhadap keluarga besar, tanggung jawab kita terhadap masyarakat gitu. Itu yang dimiliki oleh seorang wanita yang mungkin untuk pria itu agak sedikit berbeda gitu ya. Walaupun mungkin pria memang punya tanggung jawab yang sama, tapi in term of portion mungkin wanita lebih besar portion. Sentuhannya lain ya? Sentuhannya ibu ya? Ya, nah apalagi di dunia kerja ya, kita tahu ada yang namanya kesenjangan gender, ada stereotype, ada juga bias. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dunia kerja, membuktikan bahwa kita itu capable to do it gitu ya. Apa yang harus kita antisipasi gitu. Apalagi kalau misalnya saya bukan hanya seorang wanita di dunia kerja, tapi juga wanita di dunia kerja in multinational company gitu. Jadi harus juga convince gitu ya, sebagai wanita Indonesia ini mampu itu membuktikan performance di kancah bukan hanya dalam negeri tapi juga
Lebih internasional, global, lebih global. Satu sih yang mungkin diperlukan oleh wanita yang berkarir gitu ya, seperti saya, adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan itu ya ekosistem yang mendukung lah, siapapun itu ya. Biasanya ada suami, kalau kita punya anak juga anak juga harus mengerti gitu ya, bahwa orang tuanya punya tanggung jawab gitu, di rumah gitu, kemudian jejaring gitu ya. Nah, itu semua harus mendukung, dan juga yang paling penting adalah kebijakan dari perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mengerti gitu ya, bahwa seorang wanita itu mempunyai challenge. Ya, ini yang ada yang namanya diversity, equity, and inclusion gitu ya. Nah, diversity, ada challenge untuk wanita dalam berkarir. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang baik sudah memikirkan itu. Jadi memberikan misalnya flexibility. Jadi seperti mungkin itu juga yang Mbak Audis dapatkan di perusahaan yang tempat Mbak Audis berkarya ini. Betul ya. sekali. Oh, jadi ekosistem itu dibangun bukan cuman dari lingkungan kecil di keluarga ya ternyata ya, tapi juga ekosistem itu lebih besar lagi ke teman-teman, tapi juga ke perusahaan ya, salah satu yang paling utama ya di situ. Terutama kalau misalnya anak-anak kita masih kecil ya, tentunya pada saat itu kita membutuhkan banyak waktu gitu untuk anak-anak juga. Misalnya kalau anak-anak masih kecil itu agak rentan terhadap sakit gitu ya, sering bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, izin, ataupun misalnya kondisi tertentu, misalnya harus mendampingi anak untuk konsultasi misalnya ke sekolah, ataupun ya anything lah related to education gitu. Itu kan pasti juga membutuhkan atensi. Dan itu perusahaan tempat Mbak Audis bekerja memberikan keluar Flexibility. Termasuk juga saya dengar kan sekarang ini di mana-mana ya sudah digiatkan ada ruang untuk orang yang wanita bekerja yang memiliki anak kecil untuk menyusui itu, ya. Ruang pumping gitu ya, ruang istilahnya pumping ya gitu kan, ataupun berkoordinasi dengan ekosistem di lingkungan kantor, sehingga di situ misalnya ada childcare untuk penitipan anak gitu ya. Itu yang paling berat sebetulnya ya, salah satunya ketika ibu muda harus meninggalkan anak-anaknya. Iya. Yang masih kecil, balita gitu ya. Dengan adanya childcare ini, saya rasa itu sangat menolong. Betul. Walaupun sekarang sih teknologi udah lebih canggih dibanding dulu ya. Zaman kita dulu, kita mungkin belum kenal yang namanya CCTV untuk memantau pertumbuhan anak di rumah gitu ya. Jadi biasanya pakai telepon dan sebagainya. Tapi ya anyway, that whole ecosystem itu benar-benar dibutuhkan oleh seorang wanita karir. Saya sekian tahun berteman sama Mbak Audis ya. Salah satu yang saya sangat ingat Mbak Audis itu orangnya berintegritas. Nah, integritas itu sebuah kata yang selalu Mbak Audis tekankan gitu ya sebagai kunci. Bagaimana prinsip integritas ini membantu Mbak Audis tidak hanya sekedar dalam karir, tapi juga dalam kehidupan yang lainnya. Terkait integritas, selain apa yang diajarkan di rumah ya, dari orang tua kita pada saat kecil terkait agama yang kita harus benar-benar amalkan gitu. Saya juga mungkin terbantu dengan kalau di 3M kita ada yang namanya Code of Conduct. Jadi Code of Conduct itu adalah pegangan atau pedoman dari kita untuk beraktivitas, berkegiatan, apakah itu terkait dengan bisnis ataupun hubungan dengan lingkungan lah, eksternal gitu. Nah, di 3M kita punya yang namanya Code of Conduct, isinya tuh ada 6 gitu ya. Jadi be good, be honest, be fair, be loyal, be akurat, and be respectful gitu. Nah, itu tuh benar-benar kayak in my blood gitu ya saat ini ya. Jadi kayak itu yang saya usahakan untuk amalkan apabila saya berhubungan baik dalam business activity maupun dalam kegiatan keseharian, dan juga saya terapkan buat anak-anak gitu. Nah, kalau balik lagi sedikit dengan adanya tadi Code of Conduct tadi, kita tuh mendapatkan ini, 10 tahun in a row as the most ethical company. Jadi integritas itu benar-benar yang dipegang gitu ya. Nah, sebenarnya integrity ini juga yang akhirnya memprotek kita gitu ya. Memprotek kita gitu. Dengan adanya integrity ini kan kita terlindungi lah dari hal-hal yang berbahaya.
Jadi code of conduct itu sebetulnya amat sangat bermanfaat sekali kalau dilaksanakan dengan benar gitu ya. Ya walaupun tentunya saya tidak bilang bahwa kita sudah melakukan itu dengan sempurna ya. Tentunya masih ada ruang-ruang perbaikan ya. Masih ada ruang perbaikan dan ya itulah, for me learning is a never ending story gitu. Kita terus belajar seumur hidup kita karena tentunya ya Vi ya, dunia ini berkembang gitu. Kita pasti butuh belajar gitu untuk terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Betul, bahkan ada yang mengatakan bahwa belajarlah ya dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi selama kita masih hidup, masih bernafas, kita masih harus belajar ya. Betul. At least belajar memperbaiki diri kita. Ya. Menarik sekali Mbak Audis. Bekerja di perusahaan global ya, multinational company, tentunya tidak mudah ya Mbak tidak mudah untuk bertahan satu. Yang kedua juga tidak mudah untuk bisa mencapai posisi saat ini. Apa sih Mbak strategi yang Mbak terapkan sehingga bisa bertahan? Tadi saya dengar cerita dari Mbak, secara ekosistem perusahaannya memang sangat bagus, mendukung sekali, apalagi kita sebagai perempuan gitu. Tapi kan tentunya Mbak Audis bisa ada di posisi ini gitu, pasti sudah melakukan sesuatu yang ya berstrategi sehingga bisa ada. Apa yang kira-kira bisa di-share untuk itu Mbak? Kalau pengalaman saya ya, tadi saya sempat sebutkan bahwa yang saya lakukan adalah try to do my best in every role that being given gitu ya. Jadi kalau misalnya ada challenge apa, posisi baru apa, walaupun saya mungkin belum menguasai hal itu, kita berusaha dulu dan kita lakukan yang terbaik dulu. Karena banyak kok metode untuk mempelajari itu ya. Either kita ya melalui kita baca ya, belajar, atau kita mempunyai mentor, atau kita juga kita punya tim ya. Dari tim itu sebenarnya masing-masing individu dari tim tentunya akan punya kontribusi yang juga memperkaya wawasan kita gitu. Tapi kalau saya boleh bilang yang saya alami selama ini gitu ya, sehingga 19 tahun masih dipakai gitu ya, masih dipercaya gitu. Yang pertama tentunya dedikasi dan kerja keras. Ya, karena there is no free lunch. Tentunya kita harus berusaha yang terbaik dan bekerja keras gitu. Yang kedua itu can do attitude ya tadi ya. Kalau can do attitude tuh apapun lah yang diberikan kita akan usahakan dan positif gitu ya. Jangan dulu merasa bahwa aduh kita tidak mampu atau aduh ini sulit. Enggak. Dengan can do attitude itu kayaknya memberikan kita energi lebih untuk dapat berprestasi. Kemudian open minded ya. Jadi jangan terlalu tertutup gitu ya. Kita harus terbuka, menerima gitu. Walaupun mungkin ya tidak semua masukan bisa kita gunakan, tapi at least dengan open minded itu kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran juga gitu, yang juga nanti akan membantu. Selain itu kita perlu konsistensi. Kita nggak bisa tuh misalnya melakukan tadi ya dedikasi, hard work, can do attitude, open minded hanya cuma sesaat. Setelah itu kita misalnya berubah, nggak. Konsistensi itu diperlukan gitu. Bahkan kalau saya gitu, dari dulu misalnya posisinya masih lebih rendah sampai sekarang mungkin udah yang ya among the top gitu ya, in the country gitu, top management. Tapi saya selalu mempertahankan yang tadi itu ya. Jadi bukan berarti kita sudah di posisi atas kemudian kita agak loose gitu ya. Enggak. Kalau misalnya diperlukan ada case gitu, ada masalah yang harus kita selesaikan, kita harus ya ke bawah lah gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan kalau saya lihat saat ini yang juga penting adalah kemampuan beradaptasi. Ingat waktu zaman COVID gitu ya, zaman COVID terus terang ya namanya semua company juga ada turbulence ya, karena kita nggak bisa beroperasi, kita tidak bisa mendapatkan barang, kita nggak bisa selling the product to the customer juga stop line dan sebagainya. Dan itu terjadi di seluruh lini di seluruh dunia. Di seluruh dunia gitu. Nah pada saat itu yang diperlukan kan bagaimana kita bisa beradaptasi ya. Kalau kita tidak mampu beradaptasi itu akan sangat sulit gitu. Dengan kemampuan beradaptasi, ya alhamdulillah gitu ya, kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Saya sempat juga tadi bicara masalah lintas budaya.
diversity, equity, inclusion. Kalau di multinational company tentunya kita akan bekerja sama dengan berbagai macam orang dari berbagai belahan dunia yang mungkin pemikirannya tidak sama gitu. Kadang-kadang dengan kendala bahasa ataupun Culture juga ya. culture gitu ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi gitu. Maksud kita begini tapi penerimaannya dia begitu gitu ya. Nah, itu juga harus bisa diatasi. Itu bagaimana Mbak cara mengatasinya itu? Apakah dengan belajar untuk memahami oh orang ini budayanya memang seperti ini gitu atau Ya, memahami budaya karena misalnya setiap bangsa ya dia ataupun ya style itu punya gitu ya. style masing-masing gitu. Dan jangan dulu bahwa oh kita berpegang pada stereotip. Oh orang dari daerah ini pasti begini, orang dari daerah itu pasti begitu. Ternyata kan tidak seperti itu gitu ya. Tidak selalu begitu gitu. Jadi kalau kita sudah berpegang pada stereotip, akhirnya kita bias, kita menilai orang salah gitu. udah nggak bisa objektif Udah gitu nggak ya? bisa objektif, jadi nggak open minded gitu. Jadi kita oke lah, kita mungkin bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk mengantisipasi kondisi, but gitu, jangan menjadi bias gitu. Ya. Dan satu lagi sih, bisnis itu kompleks, jadi challenge-nya macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa semua itu gitu ya, mengantisipasi, membuat planning yang tepat sehingga kita dapat mengeksekusinya dengan baik. Eksekusi juga sangat penting. Eksekusi. Jadi tadi kalau saya tidak salah ya, yang pertama kita harus bisa melakukan yang terbaik. Kita harus berani menerima role yang diberikan dan kita lakukan yang terbaik gitu ya. Kemudian kita harus terus belajar ya. Terus belajar dan juga kita harus konsisten. Iya, dan satu lagi kita mesti adaptif. Nah, itu saya catatan dulu nih sebelum, karena jujur Mbak ini menarik sekali. Even untuk diri saya sendiri juga ini some of the point itu sudah pastinya sudah kita lakukan. Tapi dengan Mbak Udi sampaikan ini, saya seperti mendapat refreshing lagi untuk reminder. Satu lagi Vi, 19 tahun, different level, different role. Satu yang penting adalah what's brought you there won't bring you here gitu ya. Jadi kayak dalam setiap tahap tuh ada skill set yang dibutuhkan kan. Ada challenge-nya masing-masing. Nah, itu kita harus bisa mengantisipasi itu. Dan juga ya tadi dengan belajar itu akhirnya kita oke, sekarang misalnya udah jadi GM nih, udah jadi manajer. Nah, mau jadi direktur kan beda lagi. Tantangannya lain lagi. Perjuangannya lain lagi. Skill set yang dibutuhkan lain lagi. Menghandle orang, apakah tadi cuma tim sendiri, sekarang eksternalnya pun berbagai stakeholder ya. Nah, itu semua harus bisa diantisipasi, harus bisa dimengerti dan juga ya bagaimana kita bisa positioning ourselves gitu ya in that situation ya. Mbak, luar biasa sekali ya tadi apa yang diceritakan oleh Mbak. Sebelum melanjutkan ke segmen obrolan berikutnya, kita ngopi dulu yuk Mbak. Nah, itu yang ditunggu-tunggu, coffee break with Evie. Harus ya Mbak ya, karena aku tahu Mbak Udi suka banget sama kopi. Ini aku sediakan kopi yang biasa Mbak Udi juga suka. Disebut perlu nggak? Bukan merek ya? Bukan. Tapi Jenisnya. Sorry, kalau mau minum kopi nggak usah baca, jadi kacamata boleh di ini. Nah, kita jenisnya ini Piccolo. Sebetulnya ini bukan Piccolo Mbak, ini Magic. Oh, iya. Magic itu Piccolo tapi lebih banyak katanya begitu. Ini ada apa sih? Monggo, silakan Mbak. Ini juga aku ada ini loh, ada kue sus sama buah. Aku tahu Mbak Udi sukanya buah. Nah, Tapi kue susnya juga enak, kasih cobain nanti. semua nanti dicoba. Siap. So good. Thank you. Ini kesukaan. Ya, monggo dicoba Mbak. Thank you. Masih diet nggak Mbak? Aduh, hancur diet. Nggak usah diet lah Mbak. No diet. Enjoy aja. Mbak, kita sambil ngobrol boleh ya? Iya, sambil menikmati buah. Iya. Buah apa yang paling suka? Semua sih. Semua suka. Ini sambil kita ngemil, sambil boleh kita lanjutin sedikit obrolan kita. Tadi kita sudah bicara, Mbak Udi sudah cerita tentang
profesionalnya Mbak di kantor. Sekarang kita coba ingin mendengar cerita Mbak tentang di rumah nih Mbak. Karena bagaimanapun kita semua tahu Mbak Udis adalah ibu dari 2 orang anak. Dari anak-anak yang luar biasa, ganteng, cantik, pinter-pinter, Distra dan Talita ya. Gimana caranya Mbak bagi waktu pada waktu Mbak berkarir tapi juga tetap menjalankan kewajiban di rumah gitu? Bagi waktu ini satu hal yang nggak mudah ya tentunya. Apalagi buat kita wanita di environment yang cukup berat lah, cukup tough gitu ya. Saya tadi sempat menyebutkan tentang dukungan ekosistem. Dukungan ekosistem itu sangat-sangat penting. Karena kalau ekosistemnya nggak kuat gitu ya, kita nggak mempersiapkan ekosistem itu, akhirnya kita bisa keteteran lah gitu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan ekosistem untuk mendukung, nah itu sangat penting. Dan ekosistem itu nggak berdiri sendiri ya. Maksudnya itu kita harus benar-benar mempersiapkan. Dan ekosistem itu harus sesuai dengan visi kita lah. Tujuan kita apa nih? Jadi kita harus persiapkan juga, termasuk yang di rumah ya, bukan hanya suami, tapi juga misalnya kita punya helpers di rumah juga kan kita harus kondisikan supaya semuanya juga bisa satu tujuan. Dan bisa mensupport ya? Bisa mensupport. Yang kedua, tentunya masalah quality. Sebagai ibu bekerja, waktu kita dengan anak-anak tentunya akan berkurang. Tapi it's all about quality. Kualitas hubungannya seperti apa gitu. Kalau kita punya waktu 24 jam tapi kita juga tidak mempunyai kualitas seperti yang diharapkan, ya tentunya nggak akan maksimal lah gitu. 24 jam tapi tidak berkomunikasi, Tidak misalnya komunikasi, sibuk main sibuk main handphone sendiri di kamar masing-masing gitu kan, itu juga is not a quality time. Jadi jangan berkecil hati gitu ya buat wanita karir, karena kita tetap kok masih bisa berkarir, mempunyai karir yang baik, asal kita mempunyai quality time at home. Waktu kita dengan anak-anak mungkin tidak banyak, tapi pada saat kita ada di rumah gitu, kita bisa mencurahkan, dan juga kebutuhan anak-anak juga bisa kita pantau kok dari jauh gitu ya. Jadi benar-benar ya kalau kita lagi di rumah, try to have like quality time with kids. Apalagi sekarang ya Mbak ya, memantau anak-anak itu jauh lebih mudah. Lebih mudah. Dengan Sudah banyak ya fasilitasnya. Dan juga kita bisa berkomunikasi dengan macam-macam ya. Kalau dulu mungkin telepon ya, kan kita agak susah gitu kalau Satu-satunya telepon ya. Kalau sekarang kan bisa misalnya text message dan sebagainya. Bisa tinggalkan voice note juga kalau tidak terjangkau iya. ya kan. Nah, kalau yang terakhir, kalau yang saya coba lakukan, saya tuh jarang cuti gitu, sangat jarang cuti gitu. Jadi kalau memang cuti, memang kalau misalnya ada holiday with family gitu ya, atau misalnya mau ada kebutuhan khusus gitu. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin saya termasuk orang yang ya pekerja keras lah gitu ya, jarang-jarang cuti. Nah, tapi kalau misalnya saya punya kesempatan, misalnya saya harus pergi dinas, kalau memungkinkan, saya selalu melibatkan mereka. Apakah misalnya mereka ikut gitu ya di awal, ataupun misalnya mereka nyusul, sehingga mereka tuh nggak merasa ditinggalkan gitu. Dan sedikit banyak mungkin mengajak mereka juga untuk memahami ya. Memahami gitu ya. Tugas-tugas ibunya di kantor ya. Yang penting kan kita memisahkan ya antara kita harus tetap fokus pada saat misalnya kita berada di perjalanan, kita tetap fokus dengan tugas-tugas gitu. Sedangkan memang butuh ekosistem itu ya untuk memanage gitu ya, anak-anak bisa jalan-jalan pada saat itu, tapi paling enggak mereka dilibatkan, jadi nggak merasa ditinggalkan, kayak aduh mama dinas, kita di rumah nih ditinggalkan gitu, enggak. Tapi memang itu agak lebih mudah pada saat anak-anak kecil. Pada saat sekarang sih ya emang lebih sulit. Karena mereka sudah punya kegiatan masing-masing. Dan mungkin mereka juga sudah tidak terlalu merasa ditinggalkan ya. Jangan-jangan seringan mereka ninggalin Mbak Audis ya, daripada. Betul. Sekarang malah susah gitu, kayak ayo ikut gitu, misalnya ya mama mau kesini gitu. Ya many times gitu, oh ya ma kita nggak bisa, kita mau ujian, kita mau ini, oke. Malah mama yang ditinggalkan sekarang. Yang kesepian ya. Udah waktunya sudah berubah ya. Ya.
Tapi paling tidak ketika mereka masih anak-anak, begitu caranya ya Mbak ya, Ya. bisa melibatkan mereka juga, dan sehingga mereka tidak pernah merasa ditinggalkan. Karena itu memungkinkan kok kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak masih SD, SMP. Kalau misalnya udah SMA mungkin agak lebih sulit gitu kan. Kalau SD, SMP itu masih memungkinkan. Masih bisa lah izin-izin sebentar lah, berapa hari gitu. Jadi mereka juga merasa oke gitu kan. Oh, mama tuh dinas ke sini gitu kan. Dan itu akan menjadi kenangan ya sebetulnya. Kenangan ya. Saya juga nggak menyangka bahwa kebetulan anak-anak saya juga gitu, ada momen-momen yang menurut kita ya biasa aja gitu. Tapi ternyata buat mereka itu suatu memori gitu. Dan memori itu kita sadar tidak sadar itu membentuk mereka jadi seperti sekarang gitu ya. Dan alangkah baiknya apabila memori-memori yang kita tinggalkan itu yang bagus-bagus ya, yang membuat mereka juga menjadi lebih baik gitu. Iya. Mereka merasa dilibatkan, jadi merasa lebih dihargai gitu. Dan kelak juga mereka mungkin akan menerapkan itu sama anak-anaknya ya. Dan anak yang merasa disayang oleh orang tuanya pasti ketika orang tuanya dari tua insya Allah kan akan juga menyayangi, ya kan? Amin. Mbak, selain anak-anak tadi dilibatkan, selalu menjaga kualitas hubungan dengan mereka, ada nilai-nilai apa yang Mbak tanamkan buat mereka? Nilai-nilai, selain nilai-nilai agama ya, yang tentunya baik saya maupun anak-anak juga masih terus harus perbaiki. Yang tadi saya sempat share mengenai code of conduct, itu menurut saya bagus karena itu hal-hal dasar sebenarnya dalam kehidupan ini yang sejalan juga dengan apa yang diajarkan oleh agama, tapi kalau kita terapkan itu baik. Ya, tadi kan saya sempat nyebutin be good gitu ya, be honest, be fair, be loyal, be akurat, sama be respectful gitu wherever you are gitu. Nah, itu kan sebenarnya simpel ya, kayaknya cuma kata-kata dasar. Tapi kalau misalnya kita bisa terapkan itu gitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam dia ya kayak Distra kan sekarang udah having business gitu ya, on business ya, dalam dia menerapkan bisnis ataupun berinteraksi dengan temannya, dengan dosennya, itu kan powerful ya. Itu hal-hal yang powerful yang bisa membuat seseorang itu menjadi berkualitas ya. Betul. Value-value yang tadi Mbak sebutkan ya. Hal lain yang aku ajarkan juga terhadap anak-anak itu adalah tanggung jawab ya. Karena gini, we the one who decide what we would like to be gitu. Apa yang kita inginkan buat diri kita sendiri di masa yang akan datang itu tergantung diri kita. Dan tentunya dengan ridho Allah ya, seizin Allah. Tapi semua itu kan harus diperjuangkan gitu. Karena there is no free lunch. Kita harus berjuang sendiri dan kita orang tua hanya bisa memfasilitasi. Tapi anak-anak dengan fasilitas yang ada, mereka harus menggunakan itu untuk meraih masa depannya dan insya Allah bisa mandiri di kemudian hari gitu kan. Berarti tadi ya kata Mbak kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itu depend on kita dan tentunya ridho Allah. Berarti bisa dong Mbak, ini mungkin ada anak-anak muda nih yang saat ini masih galau nih ya ke depan. Bagaimana ya? Apakah mereka itu boleh bermimpi besar atau mimpinya yang cemen-cemen aja yang udah pasti tercapai kalau menurut Mbak Udis bagusnya? Harus bermimpi besar. Pede aja gitu ya Mbak? Pede aja. Karena gini, dengan mimpi besar itu kita akan berpikir how to get there. Kalau misalnya kita mimpinya kecil ya udah, kita berusahanya ya meraih itu. Bahkan mungkin itu yang low hanging fruit gitu ya, istilahnya yang udah mudah kita capai. Akhirnya kita nggak berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang besar. Akhirnya kita ya di situ-situ aja. Tapi kalau misalnya kita punya mimpi besar, kita berusaha untuk itu, melakukannya dengan baik dan integritas tentunya ya insya Allah akan tercapai. Dan satu lagi, kalau kita misalnya melakukan sesuatu, tadi ya saya berkali-kali mention mengenai do my best gitu. Pada saat kita do my best, jangan berharap bahwa oke, I do my best to get this gitu. Jangan. Jadi do my best dan biarkan itu mengalir gitu. Kayak let it flow like a water. Jadi nggak kayak orang berharap, nggak kayak orang jualan ya. Saya melakukan ini, saya langsung dapat ini. Karena itu bukan transaksi. Bukan transaksi. Pokoknya do our best gitu. Kalau kita melakukan hal baik, melakukan effort yang luar biasa, melakukan kerja keras gitu, hasilnya tuh pasti akan bisa dilihat orang.
Dan jangan berharap, maksudnya kita melakukan ini harus dapat sesuatu. Saat itu juga gitu. Iya, saat itu juga. Karena apa? Dengan harapan itu, kalau misalnya kita tidak mendapatkannya, akhirnya kita kecewa. Males. Iya. Kalau kecewa, demotivate. Kalau demotivate, akhirnya udah deh, ruin the whole life gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha yang terbaik, dan kita ya lihat aja hasilnya apa. Toh, apapun yang kita lakukan pasti ada benefit buat diri kita. Ada pembelajaran yang kita dapat gitu. Kita makin kaya ya akan segala pengalaman. Itu adalah sesuatu yang kita dapat tanpa mendapatkan misalnya embel-embel promosi atau apa gitu. Promosi, jabatan, posisi, award gitu ya. Saya alhamdulillah gitu mendapatkan beberapa award gitulah dari mulai kuliah sampai di dunia kerja. Tapi ya itu tuh sesuatu yang pada saat kita dapatkan, ya alhamdulillah gitu ya, oh ya ini berkah, ini hasil kerja keras. Tapi bukan berarti kita misalnya melakukan sesuatu hanya untuk mengejar sesuatu. Jadi intinya kita melakukan yang terbaik saja dulu, nggak usah dipikir apa yang reward yang akan didapat saat itu. Tapi menjadikan diri kita kaya dulu gitu ya Mbak ya, kaya dulu akan pengalaman, dan itu si reward, promosi, award itu akan datang dengan sendirinya ya. Anggap aja itu bonus ya. Anggap aja itu bonus itu. Fokus kita adalah memperkaya diri sebetulnya gitu ya. Dengan diri kita sudah kaya dengan berbagai value-value tadi, dia akan kayak magnet ya. Iya, itu benefit sendiri kan yang nggak orang peroleh gitu. Luar biasa sekali Mbak Eunice, seneng banget loh ngobrol sama Mbak Eunice. Dan ini hal seperti ini Mbak. Ini Mbak ceritakan langsung juga sama anak-anak nih. Ceritakan langsung sama anak-anak ya. Ya mereka pada tahap ini kan, kalau anak saya saat ini 21 sama 19 tahun gitu ya. Ya mereka tentunya masih dalam masa pembelajaran juga. Seberapa besar pemahaman mereka terhadap apa yang saya ajarkan, masih ya kita masih perlu proses lah, masih perlu berproses. Tapi at least kita share itu terhadap mereka gitu. Somehow itu kan akan menginspirasi mereka. In many ways gitu ya. Nanti juga video ini akan saya share sama mereka, sama anak-anak, anak-anak kita. Sebetulnya ya kadang-kadang anak-anak kalau orang tuanya sendiri yang menyampaikan, sulit. Merasa nggak mungkin, nggak mau dengar. Tapi kalau dia dengar dari tante ini gitu ya, tante itu, dan dia tahu tante ini seperti apa, suksesnya seperti apa, mereka dengar gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dipakai nih oleh orang-orang tua di luar sana yang menonton acara ini gitu ya, beberapa kiat-kiat sukses yang sudah terbukti proven gitu dari para narasumber di Coffee Break with Ivy. Salah satunya adalah narasumber pertama kita Ibu Eunice gitu. Itu mungkin bisa dijadikan masukan buat anak-anak kita gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Eunice ini semuanya betul-betul apa yang beliau jalani gitu ya Mbak ya. Dan nilai-nilai penting yang tadi itu kan Mbak terapkan kepada anak-anak dan tentunya kepada diri sendiri ya. Nah itu sebesar apa dampaknya terhadap kesuksesan yang Mbak rasakan? Alhamdulillah sih ya, so far gitu ya, saya kan 19 tahun di perusahaan. Bukan berarti tidak mendapat tawaran di tempat lain ya Via, cuma ya tadi ada environment yang membuat saya merasa nyaman dan terlindungi gitu ya. Karena kan kita butuh environment atau lingkungan yang mendukung gitu ya. Mendukung saya yang berkarir sebagai wanita yang punya 2 anak gitu ya. Dengan kondisi tertentu. Saya pernah mengalami up and down situation lah dalam kehidupan. Nah, ini memungkinkan gitu. Situasinya mendukung dan saya merasa nyaman di situ. Ya akhirnya membuat saya 19 tahun, dan dengan berbagai role yang berbeda, saya juga merasa selalu mendapatkan hal baru dan pembelajaran baru gitu ya. Saya saat ini memegang yang Government Affairs and Market position gitu ya. Director itu juga banyak sekali pembelajaran dan berhubungan dengan stakeholder yang bermacam-macam gitu. Yang saya rasakan dengan nilai-nilai yang saya punya ya, yang diterapkan tadi ya sangat mendukung lah ya gitu, sangat mendukung ya sampai bisa bertahan sekian lama dan juga mendapatkan award dan juga mendapatkan apresiasi ya dari bukan hanya internal juga eksternal gitu. Itu mungkin yang perlu. Yang penting ya saya sempat sampaikan adalah konsistensi, karena terus terang orang juga akan mengerti kalau ini
konsisten, apakah nilai-nilai tadi Diterapkannya betul-betul terus menerus gitu terus ya. menerus atau dengan hati gitu, ataukah itu mungkin Sesaat hanya doang. sesaat. Dan itu akan memberikan hasil yang berbeda ya Mbak ya. Iya. Konsistenan itu akan membuahkan sesuatu yang pastinya lebih luar biasa dibandingkan yang cuma sesaat gitu ya Mbak ya. Ya, jadi hubungan yang kita ya jaga, yang kita kembangkan dengan berbagai stakeholder itu akan bertahan lebih lama gitu ya, dan kepercayaan juga akan kita dapatkan. Termainkan dan seterusnya. Ya, jadi fokus dengan kinerja, tapi tentunya dengan menjaga integritas. Kalau tadi kita fokusnya ke anak-anak, sekarang mungkin saya ingin tanyakan tips dari Mbak Audis untuk teman-teman wanita-wanita muda nih, junior-junior kita yang masih meniti karirnya, belum sampai di posisinya Mbak Audis sekarang nih. Jadi mungkin mereka masih perlu banyak mendapatkan pencerahan lah dari senior-senior termasuk Mbak Audis nih. Kira-kira apa tipsnya mereka bisa menjalani karir dan juga tetap tidak melupakan keluarga seperti yang sudah Mbak Audis lakukan selama ini? Ya, dari banyak sekali gitu ya. Mungkin yang paling penting, yang pertama, jangan meng-underestimate kemampuan diri gitu. Kadang-kadang ya, kalau misalnya kita sudah ada dengan beban gitu ya, yang banyak, load-nya banyak gitu. Kadang bilang, kita mungkin nggak sanggup, ini terlalu berat. Jadi kita tidak sengaja memasang pagar gitu ya untuk diri kita sendiri gitu. Jangan begitu, karena kita punya kemampuan gitu ya. Tapi memang kemampuan itu harus diasah gitu. Kemampuan kita harus dikembangkan, diasah gitu. Ya, oleh karena itu ya jangan kayak put the fence gitu ya. Coba untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang kedua, tentunya kita harus menentukan prioritas. Ya. Prioritasnya apa nih gitu. Dari sekian banyak hal yang mau kita perbaiki, yang mau kita kerjakan, yang mau kita lakukan gitu. Apa sih yang menjadi prioritas kita? Jadi pada saat kita melakukan perbaikan tersebut gitu ya, mengembangkan kemampuan dan sebagainya gitu. Put priority sehingga kita pada saat kita melakukan effort itu fokus, terstruktur, dan hasilnya juga maksimal. Kalau misalnya kita terlalu banyak hal yang dilakukan, biasanya suka blur ya, suka jadi dilute gitu. Jadi effortnya sedikit di sini, sedikit di sana. Energinya terpecah-pecah. Akhirnya ya semua tidak memberikan hasil yang maksimal gitu. Yang ketiga tentunya tadi selain ekosistem adalah time management. Karena tentunya kita energinya tuh bukannya tidak terbatas ya. Energi kita kan tentunya terbatas. Tapi bagaimana kita menggunakan energi yang terbatas itu untuk hal-hal yang tadi priority dan mendapatkan hasil yang maksimum. Jadi itu time managementnya harus bagus. Iya, jadi buat teman-teman perempuan di luar sana yang sedang meniti karir, jangan lupa untuk selalu menetapkan prioritas dan fokus dulu ya. Mengingat kita semua ini punya keterbatasan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan energi, dan dengan kita bisa mensiasatinya dengan menetapkan satu prioritas dulu, kita bisa melakukan itu dengan lebih optimum. Begitu ya Mbak Audis ya? Betul sekali. Terima kasih Mbak Audis. Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya, segmen keempat nih Mbak. Tapi sebelum itu kita ngemil lagi dong. Ngemil lagi. Kita belum nyobain itu loh. Ini lengkeng Bangkok. Ini kayaknya tadi enak banget. Ini juga cobain. Mbak Audis. Yes. Tadi kita sudah ngobrol, kita sudah cerita mengenai karir profesional juga keluarga. Tapi sebetulnya ada satu hal nih yang belum explore dari cerita-ceritanya Mbak. Masih menjadi misteri. Yes, masih menjadi misteri, dan itu sebetulnya perlu banget untuk diceritakan Mbak. Karena itu yang bisa menjelaskan bagaimana seorang Mbak Audis itu adalah seorang multitalenta. Yaitu mengenai kegiatan yang lain di luar profesi dan keluarga yang berperan dalam pengembangan diri Mbak Audis serta kontribusi Mbak Audis di masyarakat. Boleh dong Mbak diceritakan tentang itu? Oke. Thank you Ivi.
Jadi untuk kontribusi lain ya, untuk pengembangan diri, tentunya apa yang kita dapat dari keluarga, dari dunia profesional ya, dalam hari ini company atau industri itu tidak cukup gitu ya. Kita harus mengembangkan diri di kegiatan-kegiatan profesional lainnya gitu. Kalau saya sendiri, jadi mulai dari 2016 lah ya, mungkin 2016, aktif di kepengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, IAITB, yang IVI juga aktif di dalamnya gitu. Jadi sudah 2 kali kepengurusan aktif gitu. Yang pertama menjadi ketua untuk networking ya, jadi membina dan memperbesar jejaring alumni ITB. Dan saat ini di pengurusan yang kedua saya menjadi Wasekjen Ikatan Alumni ITB. Tujuannya dua-dua sama untuk berkontribusi untuk alma mater sebagai alumni gitu ya. Dan juga tentunya meningkatkan peran Ikatan Alumni ITB di kancah nasional maupun internasional. Selain di Ikatan Alumni, saya juga aktif di Indonesia Chamber of Commerce atau Kadin gitu ya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Di Kadin saya menjadi salah satu deputi untuk Komtab peningkatan ekspor nasional gitu, di bawah Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Jadi memang saya sangat senang gitu ya dengan dunia perdagangan ini, dan bagaimana pengalaman yang saya peroleh selama ini di industri, di multinational company bisa berkontribusi di pengembangan kebijakan, terutama di sektor perdagangan. Kalau terkait peran di Kadin gitu, ini lebih ke untuk peningkatan ekspor ya. Saat ini juga kan ada Satgas Peningkatan Ekspor Nasional dari berbagai kementerian. Jadi intinya bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk masuk ke kancah internasional, pasar internasional, pasar global. Juga bagaimana kita membuka akses pasar buat pelaku-pelaku, terutama untuk yang UMKM. Selain itu, saya juga banyak terlibat di women empowerment atau pemberdayaan wanita. Nah, terkait women empowerment, ini karena role saya di company, jadi kan saat ini saya punya 4 role, Vi, sebenarnya di company ya. Jadi, apa aja tuh Mbak? Selain tadi ya government affairs and market gitu, saya juga jadi country ethic and compliance leader. Jadi semua yang berhubungan dengan etik dan compliance terhadap peraturan maupun di Indonesia maupun di luar negeri itu saya pegang. Terus saya juga berkecimpung di trade compliance gitu ya. Dan yang terakhir adalah country women leadership forum. Jadi bagaimana kita mengembangkan potensi dari wanita, mengeliminasi challenge untuk wanita di dunia karir, dan juga di situ kita punya inisiatif-inisiatif yang diversity, equity, inclusion. Itu bagaimana kita meningkatkan, for example, untuk STEM education awareness. Jadi STEM itu ya lebih ke anak-anak perempuan, karena kalau misalnya di Indonesia hanya 18% anak wanita, anak-anak perempuan yang mengambil bidang science, teknologi, engineering ataupun manufacturing. Jadi bagaimana sih sebenarnya STEM ini sebagai core gitu ya, ataupun inti dari perkembangan dunia industri itu bisa menarik buat anak-anak, terutama anak-anak perempuan ya. Jadi apa tuh yang dilakukan sejauh ini untuk itu Mbak? Yang mana nih? Yang tadi yang terakhir. Yang terakhir gitu ya. Kalau yang terakhir kita biasanya mengadakan kayak sosialisasi atau edukasi gitu ya. Baik itu untuk wanita yang berada di daerah-daerah yang kurang beruntung gitu ya. Ataupun untuk anak-anak yang bersekolah atau mempunyai orang tua dengan profesi-profesi tertentu. Misalnya baru-baru ini kami mengadakan
STEM education awareness di daerah Cilincing. Ya, Ivi Jakarta tahu Utara. ya daerah Cilincing, Jakarta Utara. Di situ daerah pelabuhan. Jadi sekolahnya itu berada di daerah pelabuhan yang banyak sekali kontainer. Wah, Ya, lalu lalang kontainer. Jadi terus terang di sekolahnya pun cukup bising ya, karena kan banyak sekali kontainer lalu lalang gitu, dan cukup berbahaya karena ya anak-anak SD gitu ya, di lingkungan seperti itu. Namun kita sangat senang gitu ya melihat antusiasme dari anak-anak pada saat kita melakukan sosialisasi mengenai STEM gitu, bagaimana mereka tuh terinspirasi dan juga punya minat lebih gitu ya terhadap pekerjaan-pekerjaan di bidang STEM. Gitu. kalau saya ingat memang waktu zaman kita dulu untuk masuk ke STEM itu memang jarang ya anak perempuan yang Jarang. mau ya. Jarang. Di fisika itu perempuannya sedikit ya Mbak ya. Lagi dulu saya di ITB, saya di kelas dulu tuh satu angkatan bertiga doang ceweknya dari 57 ya. Udah cantik, udah jadi gitu jadi makin cantik gitu. Karena nggak ada saingan. tapi memang sekarang kan memang sudah waktunya ya laki dan perempuan itu bisa maju bersama ya. Betul. Tidak ada lagi pembatasan bahwa kamu perempuan tidak cocok di jurusan ini, udah nggak begitu lagi ya Mbak ya. Saya ingat dulu ya pas masuk di 3M pertama kali gitu, saya final interviewnya itu 2 kali karena posisi yang saya apply pada saat itu mengcover seluruh Indonesia gitu. Jadi keselamatan kerja tapi untuk semua jenis industri. Jadi saya mungkin akan bekerja di industri bukan hanya di daerah Jawa tapi sampai ke Papua. Jadi pada saat itu sampai dikonfirmasi 2 kali gitu. Apakah bersedia gitu untuk melakukan perjalanan dinas ke seluruh Indonesia ya, termasuk ke industri-industri yang ada di remote area gitu ya, termasuk yang di Papua tadi. Untuk memastikan itu. Ya, memastikan itu. Jadi kayak ya memang ya kita waktu itu kan perempuan punya tanggung jawab gitu, apakah kita bisa mengcover itu gitu. Nah, tapi saya lihat sekarang sih udah jauh lebih baik ya, Vi. Kalau kita lihat di ITB zaman kita dulu, zaman old dengan zaman now gitu, kayaknya kerasa sekarang lebih banyak anak perempuan gitu ya yang mengambil STEM education. Sudah menyadari bahwa STEM itu juga suatu area yang bagus-bagus untuk dilakukan oleh perempuan gitu ya. Karena itu kan core dari industri dan butuh sentuhan wanita. Tahu nggak bahwa inovasi itu kalau memang ada wanita di situ, itu inovasinya akan lebih baik juga. Karena wanita biasanya juga memikirkan banyak lebih detail ya. Jadi kalau ada sentuhan wanitanya biasanya akan berbeda outcome-nya. Remember Jadi that. gitu ya. Buat ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, gak usah khawatir apabila anaknya ingin memilih STEM, karena itu ternyata cocok. Itu sudah dibuktikan oleh Ibu Audis dan sebetulnya saya sendiri juga. Asik ya sebetulnya ya, karena kita di situ juga bisa mendapatkan kesempatan juga untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa kok melakukan apapun gitu ya, selama tadi ada ekosistem yang suportif. Jangan stereotip terhadap wanita tidak bisa melakukan hal-hal yang. Tapi tentunya si perempuannya ini juga tadi seperti kata Mbak Audis tadi ya, mesti punya selalu melakukan do the best, ya kan, terus belajar, ya kan, dan konsisten gitu ya. Ya jangan cuman karena dia mengandalkan keperempuanannya lalu dia pengen diistimewakan, itu juga nggak jalan tuh ya Mbak ya. Ya nggak bisa merasa bahwa oh iya kalau kita masuk ke dunia itu kita akan diistimewakan, tidak. Nggak ada ya. Ya. Kita tetap harus menunjukkan bahwa Kita bisa, kita mampu gitu. dan tunjukkan bahwa kita juga bekerja keras. Iya. Mbak Audis, selain kegiatan berorganisasi, ada nggak sih hobi atau kegiatan lain dan itu merupakan sesuatu yang juga cukup menyenangkan dan membanggakan untuk Mbak Audis? Tentunya ada. Dan itu memang yang mungkin yang belum kita bahas ya adalah ya work and life balance ya. Dunia kerja dengan tantangan yang ada, dengan dinamika yang terjadi saat ini gitu, geopolitical situation and so on gitu. Tentunya itu akan menjadi beban buat kita gitu. Kalau kita nggak bisa
punya balance antara work and life, akhirnya apa? Kita stres sendiri itu ya. Nah, itu yang kita hindari karena apa? Dengan usia kita saat ini, kalau kita terlalu banyak stres, takutnya jadi penyakit. So, work and life balance itu penting. Dan satu yang saya bangga gitu ya, kita punya hobi yang sama, menyanyi gitu ya. Di situ ya sebetulnya kita Ya, our chemistry ketemu. ya klik gitu ya. Jadi saya juga aktif di KMI ya, Keluarga Musik ITB ya. Komunitas musik itu. Komunitas musik ITB, dan juga punya grup bareng sama Ivy gitu ya. Kita punya grup yang namanya Dream Velvet. Sama teman kita satu lagi, Cinde. Iya. Dengan itu apa ya, hobi dapat tersalurkan gitu ya, dan sangat positif. Ketiganya adalah wanita karir ya, yang juga mempunyai karir cemerlang di dunia profesional, dan kita dapat menyalurkan hobi gitu kan. Jadi pada saat menyanyi kita lupa gitu dengan beban-beban pekerjaan ataupun tuntutan dari keluarga gitu ya. Jadi bisa lepas lah ya. Jadi And I'm happy, I'm really happy with it. Jadi dengan kata lain, apakah menjalani hobi dan aktivitas ini berpengaruh terhadap kebahagiaan hidupnya Mbak Audis? Oh tentu gitu. Karena gini, kalau misalnya kita bahagia gitu ya, tentunya segala sesuatu tuh akan memberikan lebih banyak energi. Beda ya kalau kita stres gitu ya. Kita stres gitu, akhirnya apa itu kan makan energi, akhirnya kita juga not really perform well gitu. Tapi dengan adanya balance tadi, kita bisa menyalurkan hobi gitu ya. Pada saat bertemu over the coffee like today gitu kan, kita juga dapat energi ya dari pembicaraan-pembicaraan ini. Nah, itu pasti akan berpengaruh positif. Dan saya yakin itu gitu. Jadi work life balance-nya itu Work life balance. Dan itu apa ya, satu hal itu, jadi kalau zaman now tuh kan salah satu yang menjadi isu tuh mental health gitu ya. Ya. Mungkin kita butuh satu sesi lagi ya untuk bicara tentang mental health, but nanti lagi ya Mbak ya. Iya. jangan kapok ya Mbak. Iya. Tapi satu hal gitu ya, dengan tadi penyaluran hobi, kita beraktivitas di professional organization, being appreciated by komunitas gitu ya, being seen that we contribute, itu kan memberikan energi lebih. Akhirnya apa, kita menjaga kewarasan gitu ya di tengah situasi yang memang apa ya, cukup dinamis lah gitu. Dan semangat tuh terus ada jadinya. Betul. Ya Mbak. Jadi apa, merasa muda terus ya, walaupun mungkin tidak muda lagi. Tapi kalau saya juga salah satu yang saya ingat dari pertemanan kita di Dream Velvet itu ya, kita nggak cuma nyanyi bareng, tapi kita juga sharing terus ya. Ya. Kita saling menguatkan pada saat satu down, yang dua support. Ya. Pada saat yang ini lelah, yang dua menghibur gitu. Itu penting sekali juga ya. Jadi kalau tadi saya sempat bicara ya, kita sempat bicara masalah ekosistem gitu ya. Kan ekosistem harus mendukung. Nah, salah satu ekosistem yang kita punya ya adalah yang ini, persahabatan gitu. Dari persahabatan itu kita berdiskusi kalau ada masalah. Mungkin tidak terlalu yang apa, vulgar ya, dalam arti tidak sampai detail, tapi dengan adanya persahabatan ini, itu benar-benar best support system ya. Beruntung sekali ya kita punya sahabat-sahabat yang baik dan bisa mensupport kita. Ya, dan selalu positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, ini dari kita ngobrol nih panjang. Saya ingin bertanya pelajaran hidup yang Mbak rasakan sepanjang perjalanan Mbak. Mungkin dari kecil lah ya, dari masa yang Mbak masih ingat lah, hingga ke titik ini, apa sebetulnya pelajaran paling penting yang Mbak rasakan, Mbak dapatkan? Kalau bagi saya gini ya, lihatlah tantangan, apapun itu tantangan, sebagai suatu opportunity. Kadang orang melihat tantangan itu terus langsung kayak down gitu ya. Tapi pengalaman hidup saya mengajarkan bahwa tantangan itu sebenarnya opportunity yang diberikan pada kita, yang mungkin tidak diberikan pada semua orang. Dan kalau misalnya kita bisa menggunakan opportunity itu dengan baik, itu akan bring us to another level gitu ya. Saya juga punya pelajaran hidup yang sangat berarti, di mana di situ kadang-kadang kita kan punya
kayak kemelekatan gitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai sesuatu, apakah itu jabatan, apakah itu harta, atau misalnya pasangan, ataupun apapun itulah, anak gitu. Kadang kan kita merasa bahwa oh kita harus memiliki itu selamanya, atau hubungan ya dengan orang gitu, misalnya relationship lah, pertemanan dan sebagainya. Sebenarnya itu kan kita hanya bisa menjaga itu sebaik mungkin, tapi itu tuh bukan sesuatu yang memang given yang akan kita miliki selamanya ya, bahkan nyawa sekalipun gitu ya. Ya kita harus ya berusaha mengurangi kemelekatan itu, maintain benar gitu. Kita harus memaintain, menjaga hubungan, pekerjaan juga berusaha yang terbaik dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan itu kan pasti ada up and down, ada awal, ada akhir gitu ya, dalam segala hal gitu. Nah itu kita harus benar-benar siap di situ sih, menjaga bahwa dan menerima bahwa ya segala sesuatu itu bisa lepas gitu. Yang terakhir mungkin ya tadi, tantangan itu harus dilihat sebagai opportunity, tapi untuk bisa sukses dalam menjalankan opportunity itu ya kita perlu kerja keras gitu ya, kemauan untuk belajar dan konsistensi gitu ya, konsistensi dalam menjalaninya gitu, dengan integritas tentunya gitu. Karena semua itu nggak given, sukses itu bukan sesuatu yang instan gitu. Semua itu memerlukan waktu dan kerja keras gitu. Dan mungkin berdarah-darah ya di perjalanannya. Kalau memang ada up and down situation, just bear with it gitu. Jadi karena itu memang perjalanannya seperti itu. Dan everybody go through that similar situation. Jadi bukan hanya kita saja yang mengalami up and down situation. Semua itu dihadapi oleh semua orang. Ya nggak semua orang, mungkin ya ada yang hidupnya memang benar-benar smooth gitu. Tapi mungkin kita nggak lihat aja kali. Hanya berapa persen gitu ya. Dan kalau kita misalnya melihat situasi, ya kita harus melihat situasi yang kebanyakan. Jangan melihat situasi yang tadi yang smooth aja gitu. Dan kadang-kadang mungkin juga gini, kalau kita lihat dari medsosnya orang atau dari luar, kita ketemu orang ini kayak fine-fine aja, hidupnya mudah, belum tentu ya. Jangan-jangan sebetulnya di belakang dia punya perjuangan yang luar biasa gitu ya, sehingga dia bisa tersenyum sebetulnya. Padahal jangan-jangan ada luka juga yang dia balut tanpa orang lain tahu gitu ya Mbak ya. Jadi memang apalagi di dunia medsos saat ini ya, kita menurut saya sih harus bijak melihatnya gitu. Jadi karena ya itu ya, biasanya di balik postingan juga belum tentu semuanya tuh so smooth, seindah itu gitu. Dan ya yang paling tahu tentunya yang bersangkutan sendiri ya. Betul, kita harus berhati-hati gitu ya, dan berhati-hati menjaga diri, menjaga perasaan, menjaga postingan juga. Karena itu mungkin bisa menyakiti hati orang atau membuat orang merasa tidak nyaman gitu ya. Ya bijak bersosmed, bener juga tuh ya, bijak bersosmed. Kan ada tuh tagline. Betul, ya kalau yang saya ingat tuh dulu pelajaran anak saya tuh Mbak waktu SD. Jadi dia waktu itu di SD, saya ingat diajarkan untuk hati-hati memposting apapun. Waktu itu kan anak-anak masih kecil ya, kelas 5 gitu. Ternyata itu betul sekali ya, karena apa? Sekali kita post something di medsos itu udah bukan milik kita lagi postingan itu. Mau foto kita kah, mau kisah kita kah, mau umpatan kita, mau pujian kita, itu kan bisa diakses orang ya. Jejak digital. Jadi kalau kita itu sekali kita naro, kemudian kita menyesal 10 tahun kemudian, itu udah terlambat gitu ya. Makanya benar-benar harus bijak gitu ya Mbak ya. Which is saya juga masih belajar gitu ya. Kita masih belajar gitu kan, karena ya tadi masalah kemelekatan, masalah itu yang paling susah sih kalau menurut saya. Being wise on what we posting and social media itu juga kan sulit ya. Kadang-kadang kita posting cuma untuk saking happy-nya gitu kan gitu. Apakah itu memang harus diposting atau tidak? Kadang-kadang kita juga atau bijaksana apa tidak? Kadang kita juga ya we don't know, we learn lah gitu. Itu masih pelajaran yang tentang kemelekatan itu juga memang kita akan terus ini ya, mau nggak mau kita terus memperbaiki diri dalam belajar memperbaiki diri ya. Karena ya, dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Saya kehilangan kucing aja Mbak, berat loh.
Berarti kan ada kemelekatan ya masih kucing, ya kan? Nyeseknya berapa hari gitu kan? Rasa kayak, aduh, dia udah nggak ada lagi deket saya, nggak ada yang bisa saya peluk gitu. Padahal kan memang kalau kita lihat ke big picture-nya, kucing itu kan punyanya Tuhan ya. Jangankan kucing, tubuh kita aja punya Tuhan gitu ya. Anytime Tuhan mau ambil. Cuman ketika kita alamin itu, mungkin pas kita bicara gini, tapi begitu dialamin tetap aja nyesek, tetap aja nangis, tetap aja ya. Tapi ya pembelajaran itu menurut saya penting ya. Maksudnya kita tuh ya namanya kan kita tadi belajar setiap saat untuk memperbaiki diri menjadi individu yang lebih baik gitu. Nah, step by step Dan we konsisten. learn gitu ya. Dan konsisten. We learn gitu. Ya supaya ya kita hidup juga lebih ringan gitu kan. Lebih baik lah. Tapi ya saya pernah dalam pelajaran hidup ya saya pernah mengalami juga gitu, dan kadang-kadang gitu pada saat kita mengalaminya kayak tadi, walaupun kita tahu ya mengenai kemelekatan itu bagaimana kita harus, kalau di dalam ajaran Islam kan ikhlas gitu menghadapi semua cobaan. Paling susah ikhlas itu Ya. paling susah. Tapi itu sulitnya luar biasa gitu. Pasti ada kesedihan, pasti ada pertanyaan, why us, why me, why this is happen to us gitu. Tapi jawaban sebenarnya akan kita peroleh tuh setelah itu gitu. Nanti beberapa tahun kemudian baru ya kita sadari, oh waktu itu kejadian ini untuk membuat sebenarnya peluang kita di jalur lain gitu, yang ternyata di jalur lain itu malah lebih baik buat kita gitu. Nah itu kan kadang-kadang jawabannya nggak kita peroleh pada saat kejadian, bukan kadang-kadang, in many ways never jawaban itu ada di saat kejadian. Padahal pada saat kita mengalami rasa terpuruk banget ya, rasanya dunia ini sudah tidak adil gitu. Kok kita ini paling malang hidupnya gitu. Gitu. Padahal ternyata beberapa tahun kemudian baru tahu, oh ternyata begini, oh jalannya ternyata seperti ini gitu, dan ternyata ini yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya kalau bukan belajar karena saya masih punya keterbatasan kapasitas, tapi percayalah gitu, apapun yang terjadi itu sebenarnya itu yang terbaik buat kita gitu, dari Allah gitu ya, dan ya jalani itu. Saya pernah dengar juga sih Mbak, apa yang terjadi, apa yang menjadi takdirmu, dia tidak akan meninggalkanmu. Tapi kalau dia itu bukan takdir kita, biar kita kejar juga nggak akan nempel ya sama kita ya. Jadi apapun yang terjadi itu udah takdir gitu ya intinya. Begitu ya Mbak ya. Kira-kira bahasa lainnya ya seperti itu ya Mbak ya. Ya. Pada saat kita ngalamin sesuatu, kita mungkin masih punya pertanyaan ya. Kalau bisa dikurangi pertanyaan itu baik, tapi ya at least ya tadi yang konsistensi tadi ya, berusaha itu selalu kita lakukan. There's a way. And insyaallah better way gitu. Amin. Mbak, terakhir nih, kita bikin acaranya supaya seru, ada namanya Grebek Tas. Wah, gawat. Gawatnya ada gerebek tas. Pasti teman-teman pengen tahu nih, Ibu Audis ini kemana-mana itu bawa tas, isinya apa? Isinya apa ya? Biar bareng-bareng nanti aku juga buka, jadi kita sama-sama buka. Siapa dulu nih di antara kita yang buka? Aku dulu, biar Mbak Audis tenang. Satu-satu ya. Aku dulu ya. Oke, ya. sip. Nah, tapi aku malu sebetulnya. Terus aku segede ini, Mbak Audis tasnya kecil. Imut. Oke, aku buka. Barengan. Barengan? Ya. Oke. Aku punya ini. Iya, ini karena tasnya kecil. Aku juga biasanya punya itu, tapi aku nggak bawa, jadi. Oh, karena yang simpel. Oh, aku ya, tadi. Oh, karena aku soalnya lagi bawa tas iya. game. Ya, sama nih, ada Sama. kosmetik, parfum. Kosmetik kan? Nah, kayaknya ada yang sama deh. Aku juga punya Oh Ici. iya, sama. Kembar. Terus ini. Sama Oke, juga. Iya. Trek. Oke, kosmetik. Kosmetik, Lipstick, parfum. Ya? parfum, Aku kan tasnya gede banget ya Allah. Apalagi Mbak? handphone pasti. Handphoneku di mana? Oh ini. Keselip. Ada handphone. Oke. Berapa handphonenya? Satu. Ini dompet. Dompet. Aku juga ada dompet. Ini charger. Charger nggak bawa karena tasnya kecil. Oh iya. Kacamata. Kacamata nggak bawa. Kunci mobil. Kunci mobil. Aku cengdem, bawa cengdem. Kunci mobil sama kartu nama.
Baik kartu nama 3M maupun Kadin. Aku nggak mau diliatin. Soalnya ada vitamin. Vitamin bau nggak Mbak? Atau diminum di rumah? Biasa minum vitamin nggak Mbak? Biasa, tapi Biasa ya. Parfumnya gede. parfum juga aku imut-imut tapinya. Sikat gigi. Biasanya kalau sampai malam gitu kan, terus masih harus jereng gitu, kayaknya nggak enak kalau nggak sih. Oke. Oke. Udah Mbak itu ya? Udah. Aku dong tambahan jepit rambut. Oh iya. Jepit rambut udah dipakai. Sama tongsis. Tongsis ya. Nah, itu yang penting ya. Tongsis. Mbak Udis terima kasih sudah boleh digrebek tasnya. Kaget deh, ada gerebek tas. Soalnya tadi ini pesannya dari tim nih katanya biar seru, Santai. biar lucu, biar santai gitu kan. Ternyata kita sama ya, suka bawa-bawa something Iya, gitu. banyak yang kembar. Cewek banget ya. Cewek banget. Iya, Mbak Udis, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Dari perjalanan karir profesionalnya Mbak Udis yang begitu inspiratif, kemudian juga bagaimana Mbak Udis mengembangkan peran sebagai ibu, dan juga bagaimana Mbak Udis menyeimbangkan kehidupan dan berkontribusi sosial, serta mengembangkan hobinya Mbak Udis juga yang dapat memberikan keseimbangan dalam Mbak Udis menjalankan hidup gitu. Insya Allah itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi ya, pengalaman hidup Mbak Udis yang sedemikian menarik dan beragam itu buat teman-teman kita di luar sana yang menonton acara ini. Terima kasih banyak Mbak Udis atas waktu dan kisah yang sangat menginspirasi ini. Semoga cerita Mbak bisa menjadi inspirasi bagi perempuan di luar sana untuk berani bermimpi, berjuang, dan menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Ya, terakhir dari saya, semoga sharing pengalaman hidup maupun pengalaman di organisasi ya, di perusahaan ini dapat bermanfaat. Satu kalimat lah ya, itu yang perlu saya sampaikan adalah tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha ya tadi. Makanya mimpi besar itu perlu, dan juga tentunya tadi tips-tips untuk mencapai mimpi besar tadi. Dan ya di akhir saya juga mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, karena terus terang saya masih belajar dan akan terus belajar. Sama-sama kita semua belajar ya Mbak. Ya, ambil aja yang baik gitu ya, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Mbak Udis. Sebentar saya harus pakai ini lagi katanya. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi episode pertama Coffee Break with Ivy. Jangan lupa nantikan episode berikutnya dengan tamu istimewa lainnya yang pasti akan membawa semakin banyak cerita serta inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, tetap dengan secangkir kopi With Ivy. dan semangat untuk terus maju dan berkembang. Tentu saja di Coffee Break with Ivy. Sukses terus buat Coffee Break with Ivy. Terima kasih Mbak Udis, thank you so much. Keren banget. Terima kasih banyak. Udah selesai soalnya kita ininya.